Tune 1.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Epifani. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Karambe masa bakti 2025-2027. Patutlah kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah memilih para pelayan jemaatnya. Biarlah lewat ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Mari kita berdiri, kita angkat pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai ajaran dan peri hidup saudara-saudara yang telah dipilih sebagai penatua dan diaken, maka mereka akan diteguhkan di tengah-tengah jemaat pada hari ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi
bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendengar apa hakikat dari penatua dan diaken. Firman Tuhan mengatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Tentang penatua. Penatua bertugas untuk melayani gereja bersama-sama dengan gembala atau pendeta dan diaken. Jabatan penatua perlu ada supaya dalam pelayanan jemaat tidak muncul kelaliman dan kesewenang-wenangan yang mungkin sekali terjadi bila hanya dijalankan oleh satu orang saja. Tentang diaken. Tentang pengangkatan diaken kita baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 2-7 berbunyi, "Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, 'Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman.' Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Gembala, penatua, dan diaken merupakan satu badan, yaitu majelis gereja yang mewakili seluruh jemaat dan dikepalai oleh Kristus sendiri. Itulah tentang penatua dan diaken yang hari ini kita akan meneguhkan 80 Bapak Ibu yang terpilih menjadi penatua dan diaken. Mari saudara, kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang di hadapan Tuhan. Dan mari kita mengakui segala dosa-dosa kita, bahwa di dalam hidup yang kita jalani kita tidak luput melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan
Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa dengan kerendahan hati, maka dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Ampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Kita akan membaca Mazmur bersama dari Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan sebab kekuatan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan. Amin. Dipersilakan persembahan pujian dari Harmony Church.
Ya, karena personilnya Harmony Church belum lengkap, kita lanjut untuk liturgi selanjutnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji bagimu ya Tuhan atas perkenaanmu di pagi hari ini. Dalam sukacita menyambut hari baru dan bersama-sama hadir di rumahmu yang kudus menyembahmu, memuliakanmu di tempat yang maha tinggi. Pertolonganmu, kekuatan bagi kehidupan kami, menjadikan kami senantiasa penuh harapan untuk menerima berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap di rumah-Mu yang kudus kembali untuk membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, buka hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk kami mampu memahami apa makna firman-Mu yang akan kami dengar dan sampaikan. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu membuat kami tetap hidup dalam kekudusan, menjalankan kehidupan yang penuh iman. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan memimpin dan berkata-kata, menyampaikan firman-Mu, mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, ini syukur permohonan kami. Kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari Yesaya pasal 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Yesaya pasal 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya,
Sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenyap sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Firman Tuhan. Sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan dari kitab Injil, di dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu.
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, hari ini hari yang baik, hari yang kudus, hari di mana kita dimungkinkan kembali oleh Tuhan boleh berjumpa dan bersama-sama menaikkan syukur atas berkat kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Dan hari ini kita pun bersyukur bersama untuk beberapa momen yang kita akan laksanakan dalam ibadah hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama menyaksikan ada saudara kita yang akan diterima sebagai anggota Gereja Toraja dan anak kekasih yang akan menerima baptisan kudus, dan juga ada 80 Bapak Ibu yang terpilih beberapa waktu yang lalu sebagai calon penatua dan diaken, dan hari ini akan diteguhkan menjadi penatua dan diaken periode 2025-2027. Saudara-saudara, tidak kebetulan hari ini kita membaca bacaan firman Tuhan sebagai bahan utama dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang adalah perikop atau kisah tentang pemanggilan sebagai murid. Dan saya kira sangat tepat dalam momen peneguhan penatua diaken saat ini untuk membangun komitmen dalam mengangkat tugas dan panggilan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Tema hari ini Bapak Ibu tentang hal mengikut Yesus. Unturu puang, male unturu puang. Apa ratu disanga turu, unturu, mengikut, pengikut. Apa yang kita maksud sebagai pengikut Bapak Ibu? Atau mengikut? Dari kata ikut. Ikut berarti ada di belakang, mengikuti, menyertai.
orang yang kita ikuti. Mengikuti berarti meniru, mencontoh, menuruti, menaati, dan seterusnya. Kalau dalam medsos Bapak Ibu, khususnya di IG atau Instagram, di TikTok, ramai-ramai orang ingin mendapatkan pengikut atau bahasanya followers. Ya, pasti banyak di sini yang punya followers yang sudah sampai berapa ribuan. Banyak followersnya. Tentu kalau banyak followers atau pengikut, ya katanya bisa mendapatkan penghasilan yang cukup, ya, banyak cuan. Juga tampil lebih percaya diri. Saya baca di Google Bapak Ibu, apa kelebihan punya pengikut di IG atau di TikTok, tapi saya tidak punya pengikut. Katanya mempermudah bersosialisasi. Sekira ini positif ya. Karena itu berbagai cara digunakan untuk menampilkan berbagai unggahan yang bisa menarik perhatian untuk mendapatkan pengikut atau followers. Konten sekarang ini luar biasa. Unggahan di medsos itu luar biasa. Untuk ada yang mau supaya semakin bagus kontennya, semakin banyak pengikut-pengikutnya. Tapi sayang Bapak Ibu ya, banyak kejadian dengan konten, dengan untuk mau menarik pengikut demi mendapatkan pengikut, ya orang justru menampilkan unggahan atau konten yang tidak sepantasnya. Ya, beberapa kejadian yang lalu Bapak Ibu kita baca dan kita lihat dalam media sosial, dalam televisi, terjadi juga di Toraja ya. Ada anak kecil yang jadi korban. Di kuana pepesongi indona, oh ternyata konten Bapak Ibu. Ini disengaja. Terus orang buat konten prank, canda-candaan, ya, tapi mengandung penistaan agama. Ada juga konten yang PHP, ya, memberi harapan palsu. Judulnya, bungkusnya sembakau, tapi isinya apa? Batu. Ini dunia sekarang memang aneh-aneh. Demi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, demi untuk diikuti, demi untuk mendapatkan seperti tadi penghasilan yang cukup, uang. Tapi apa ujung-ujungnya Bapak Ibu? Sel tahanan, jeruji besi tawan atau. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Kisah Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, di sini juga menceritakan tentang pemanggilan Petrus dan teman-temannya untuk menjadi pengikut, tapi pengikut Yesus. Apakah Yesus mau terkenal dan mendapatkan banyak cuan? Mendapatkan banyak popularitas, pujian, sanjungan. Ya kalau memang begitu, mengapa Yesus tidak datang kepada para pejabat, para orang kaya yang saudagar-saudagar kaya yang bisa akan memberikannya dia uang sebagai pengikutnya. Tetapi justru datang kepada mereka yang hidup dalam kesederhanaan, pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Seperti nelayan. Kalau memang Yesus ingin mendapat tambahan pengetahuan tentang Taurat, mengapa ia tidak datang untuk memanggil ahli-ahli Taurat supaya semakin terkenal, supaya semakin diikuti oleh para ahli Taurat dan Yesus bisa mendapatkan pujian, terkenal sebagai petinggi tersohor dalam bidang agama. Tapi tidak Bapak Ibu, misi Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani.
Yesus datang untuk menyatakan kasih Allah, karena itu ia butuh orang-orang yang mau bersedia melayani, bukan karena iming-iming akan mendapatkan popularitas, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, melainkan mereka yang mau bekerja keras dan berjuang untuk mau mewujudkan kerajaan Allah. Dan salah satunya Bapak Ibu adalah berprofesi sebagai nelayan. Dalam Alkitab memberitahukan bahwa ada lebih dari setengah jumlah murid, ya, dari 12 itu murid pertama Tuhan Yesus itu berprofesi sebagai nelayan. Kalau dibaca di situ sekitar ada 7 orang, jadi lebih dari setengah berprofesi sebagai nelayan. Itu berarti pada pandangan Yesus pada waktu itu kriteria sebagai pengikut Yesus banyak-banyak dimiliki oleh nelayan. Jadi banyak-banyak karakter yang dilihat Yesus sebagai wah ini boleh nih. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa kira-kira Petrus dan teman-temannya bahkan nelayan itu banyak-banyak dipilih Yesus? Mungkin ada yang mengatakan ya karena waktu itu mungkin sebagian besar pekerjaan didominasi oleh nelayan karena mungkin letak geografis waktu itu memungkinkan orang untuk banyak bekerja sebagai seorang nelayan. Tapi di sini yang terpenting Bapak Ibu ialah nelayan itu tahu bagaimana menerima perintah. Ya, lihat dalam bacaan kita bahwa saat Yesus menyuruh untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam pada siang hari lagi. Biasanya Bapak Ibu kalau mau menjala itu pasti di malam hari ya. Dan di tempat yang dangkal. Tapi ini Yesus mau menyuruhnya untuk menyebarkan jala di siang hari, sudah pagi hari menjelang siang. Yesus katakan, tebarkanlah jalamu dan pergilah ke tempat yang lebih dalam. Ya, secara rasional mungkin Petrus mau katakan, wah, ya te tahu ya te nasuhaki ya ma adalah nah sarang lo. Jangankan siang hari Bapak Ibu kalau bulan, aku atau mak baluk bale, masuli bale, sabak bulan, dibongi teh, bulan, aku masuli bale, sabak maksud saya dia lah tuh balik ke terang. Ini siang hari, sudah pagi dan menjelang siang, Yesus katakan tebarkanlah jalan ke tempat yang lebih dalam lagi. Male pokoknya tolako, biasanya orang menebarkan jala. Kecuali kalau jala besar ya, tapi itu pada konteks waktu itu mungkin belum ada jala yang besar, pukat. Nah saudara-saudara, tapi Petrus itu mau untuk melakukan. Dia menebarkan jalannya juga. Dan apa yang terjadi setelah Petrus menebarkan jalannya ke tempat yang Yesus katakan, wah luar biasa. Bukan 1, 2, bukan sedikit ikan, tapi penuh jala. Tang sama-sama tang nabelan nangkaran nih jomai langan perahu. Begitu banyak sehingga membuat kapal hampir tenggelam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mendapat perintah Tuhan dan kita mempunyai alasan-alasan yang rasional untuk tidak mentaati perintahnya, apakah kita masih akan sesuai dengan rasional kita? Tak sesuai semua denora katejo. Tapi inang lama lagi raka kena suake puang. Ini pertanyaan buat kita. Ya, seringkali kita meragukan, kita tidak mau taat melakukan. Padahal kalau kita taat, firman Tuhan menyaksikan kumua inang ladennya mujizat terjadi. Contoh Bapak Ibu, Tuhan menyuruh kita jujur ya. Tuhan menyuruh kita untuk mempertahankan yang benar. Tapi dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam bisnis, misalnya dalam pekerjaan, justru kejujuran itu atau mempertahankan kebenaran itu membuat kita rugi.
Banyak orang bilang begini, kalau kita terlalu jujur, tidak ada apa-apa katanya. Apa betul Bapak Ibu? Ya kayak jujur maroke, tah itu apa dia Pak? Katanya kalau kita jujur, kita terus pangkat kita akan begitu-begitu terus, tidak naik-naik, kata orang. Tapi kalau kita jujur, kita pertahankan kebenaran, kita rugi, membuat kita mungkin dibully orang, kita tidak dapat bonus dan lain-lain, apakah kita masih mau jujur? Lamorai siapa kira kalam pogo itu, meski itu tidak sama dengan tujuan kita semula. Tapi tadi memperlihatkan bahwa sesungguhnya ini tidak mungkin ya kita mau jala ikan di siang hari. Tapi apa? Mereka dapat karena mengikuti perintah Yesus. Atau dalam tugas kita sebagai pemimpin gereja Bapak Ibu, kita sebagai majelis gereja, katakanlah begitu. Dalam tugas kita yang kita emban, kita sudah berlelah-lelah, kita sudah memikirkan umban natulana pemelo nanasang kombongan. Tadi Pak Pangadaran kutu katonganan. Apa mbak tak ana terima tahu? Mungkin jemaat tidak bisa menerima. Mungkin kita malah balik dicemo, dimarahi, dikata-katai, dicurigai. Morai pikir kala melayani. Morai siapa pikir kala nangkaran itu pas sana. Mbak tu di kue parra itu. Kamu mau? Tak aku. Mundur nak. Bisa saja begitu Bapak Ibu. Karena tidak sesuai dengan yang dalam pikiran saya. Kalau mau jadi majelis, wah bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi berdiri ya. Kalau motivasi kita untuk menjadi majelis penatua diaken untuk mau top, mau populer, mau dipuji, mau menjadi penentu, saya kira itu bukan tugas kita, bukan tanggung jawab kita. Tapi justru menjadi seorang yang mau dipakai Tuhan di situ malah kita harus rela menerima. Itu sebuah resiko sebagai panggilan. Jadi jangan memikirkan untuk mau menjadi penatua diaken, mau menjadi majelis, maunya berjalan mulus-mulus saja. Seperti ada kisah dalam Alkitab ketika Yesus, dia mau katakan, Yesus aku mau mengikut engkau. Lamorai nanturu kok. Tapi nakopong Yesus, serigala, burung, ada tempatnya, ada liangnya, ada sarangnya. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jangan kita mau merasa bahwa mau jadi murid itu mau enak-enak, mau mulus-mulus ya, mau tidak ada tantangan. Jangan sampai nakote to lamorain turu Yesus nakombaila mama bang hari ki jo spring bed. Nah, tidak, justru tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya kata Yesus. Dan banyak lagi alasan untuk mengikut Yesus. Dan yang berikut Bapak Ibu, di situ nelayan memperlihatkan cara bekerja sama. Menarik jaring yang penuh ikan secara manual itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Ya kayak di Jamai misa-misa. Tetapi mereka mau bekerja sama dan memanggil, hei bantu nak dolo, tangka isola. Akhirnya jaring yang penuh ikan itu bisa terangkat dan penuh sampai 2 perahu. Ini membuktikan Bapak Ibu bahwa kerjasama itu perlu dalam sebuah pekerjaan, kerjasama itu perlu dalam sebuah pelayanan. Kalau ada orang yang mau menguasai pekerjaan bisa jadi karena kurang percaya pada rekan-rekannya. Layana sang pilan tentukan nih temanya apa, laya pima akada nadikwa yamo. Apa gunanya namanya kebersamaan? Apa gunanya ada beberapa kalau harus cuma satu yang harus berbicara? Kemarin dalam pembekalan Bapak Ibu ditegaskan bahwa tak misa atau lah bisa lah pokade itu lan tentukan lan gereja tak itu dikuah kepala beda dengan kepala-kepala yang lain. Lain yang kalau dibilang ketua, lain kalau kepala. Kalau ketua berarti dia tidak bisa memutuskan sendiri karena ada rekan-rekan yang lain.
Kalau kepala ya dia punya hak untuk bisa menentukan, mengambil keputusan sendiri. Tapi dalam jemaat ini tak ada kepala majelis, tak ada tapi dia dikuah ketua PMG misalnya, sekretaris dan lain-lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab juga menyerukan kita, semua satu tubuh dengan banyak bagian dan setiap bagian harus melakukan tugasnya untuk mencapai satu tujuan bersama. Dan yang berikut Bapak Ibu, apa alasan, apa yang bisa kita lihat dalam profesi sebagai nelayan? Ada dedikasinya, ada pengorbanan. Saya dengar ada yang hobi memancing Bapak Ibu. Banyak majelis ya yang suka pergi pancing. Ya merasa saja. Kalau tidak salah ini Bapak Marsin jagonya. Suka mancing ya. Pemancing atau nelayan bisa menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, walau mereka tidak mendapat ikan pun. Tongar kata. Tapi Mas Anang, nah coba taruh, tidak menyerah sampai dia mendapat ikan. Ia terus memancing sampai ia mendapat ikan. Ya kenapa mito? Mas Anang. Inilah yang dilakukan Petrus Bapak Ibu dan teman-temannya. Semalam suntuk di pantai menjala sampai pagi mereka tidak pulang ke rumah. Tak ada morai-moro. Sabak anakku masa misa amaro ki profesita susitena mui misa dia pak tak. Tapi Yesus datang di tengah-tengah mereka dan memberikan solusi kepada mereka. Yesus tahu apa yang akan terjadi pada para pengikutnya, bahwa ia membutuhkan para pengikut yang tidak mudah menyerah. Tidak sensitif. Pengikut yang sensi bahaya. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit pecuk, dikit-dikit melimpahkan kesalahan pada rekannya. Saudara-saudara, tidak pernah memang menjadi Kristen itu bahwa segala sesuatu akan mudah. Tetapi yang setia akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan yang keempat Bapak Ibu, sifat pemberani. Sifat berani ini ialah yang membuat Petrus bertolak ke tempat yang dalam. Ini resiko ya kalau mau masuk ke dalam tempat yang lebih dalam, banyak resikonya. Menerima tantangan, tetap menerima tantangan dari Yesus. Morai maletama. Keberanian yang besar dibutuhkan bagi setiap kita. Bagi para murid Kristus. Ada banyak situasi yang bisa melumpuhkan kita, tetapi berani karena iman dan ketakutan itu bisa hilang. Dan yang berikut Bapak Ibu, punya keterampilan dalam menggunakan peralatan, dalam mengumpulkan ikan. Ada keterampilan yang mereka punya, ada talenta yang mereka punya. Nelayan yang baik tentu memiliki kotak peralatan yang diisi dengan berbagai umpan. Pancing ya, umpan, pancing. Setiap umpan memiliki tugas tertentu dan mereka itu terampil dalam menggunakannya. Pertanyaan bagi kita, apa kita tuh peralatan tah? Apa pedang kita? Apa umpan kita Bapak Ibu? Untuk menjala manusia. Sebagaimana Yesus menyuruh Petrus dan teman-temannya untuk menjadi penjala manusia, memenangkan manusia dari dosa, membawa manusia untuk menikmati keselamatan. Ya intinya juga di sini
bagi murid atau bagi orang percaya untuk menjadi teladan. Ya. Ini yang harus kita benar-benar renungkan dalam hidup kita untuk menjadi teladan. Untuk menjadi percontohan, mencontohkan nilai-nilai iman yang benar. Ya, sangat disayangkan Bapak Ibu kalau kita yang seharusnya menjadi contoh atau teladan, paumbaina kita bangsia tumpo gawi. Hepia, milik ko, male ko mima gereja. Contoh ya Bapak Ibu. Male ko mima gereja, oh natete mo te. Naku ami anak kena. Oh, nah kamu papa. Nami torro-torro bang apa? Natete mo. Nah kusanga majelis ko may para. Mangka kami diteguhkan ton na minggu lendo. Contoh ite. Mau nami maator-rotor, tak arah kamirang itu khotbah. Semoga tidak ya di sini, ini contoh ya di tempat-tempat yang lain. Kalau di kuamane minggu lendo, 6 minggu tote mau tak bang siapa namale, waduh parah itu. Kami male, mak tangga. Misalnya ini contoh ini, tidak ada di sini pastinya. Mas sekolah kami, nak kami tuh pia, oh nak kamu tuh male bang si baba manuk ko. Mata para anak bisa dipogau tuh, apalagi kita teh, toma apa nak ataki, lan gereja. Banyak sekali Bapak Ibu ya contoh-contoh, bagaimana kita harus menjadi teladan. Ladi toy manda aku mayate jabatan tate. Sebagai pemimpin, sebagai ya, orang yang harus berbicara tentang kebenaran di depan banyak orang, itu tidak biasa Bapak Ibu. Meskipun banyak orang menganggap kumo, biasa-biasa bangar ya tuh. Ya kayak mau kabasiami kayak bisa bang saya di patorro. Tapi tak tandai kumoyate berurusan dengan perkara di atas. Tanya perkara pendeta, perkara rekan-rekan yang lain, tapi perkara di atas. Kalau memang kita tidak sungguh-sungguh untuk mengangkat tanggung jawab ini, jangan coba-coba kita mau mengaku di depan Tuhan. Karena itu besar sanksinya Bapak Ibu. Kalau kita katakan, ya saya percaya, saya mengaku, saya berjanji. Tapi masih yang dongbong dia enggak biasa bangari. Lah male kita terserah, menoka kita terserah. Lah di angkaran tuh pasanantak. Kenoka na, indah sengke, indah engke. Nah, di atas dong yang sengke. Jadi kadangkala memang ada pengalaman Bapak Ibu sudah diteguhkan, wah bagus sekali postingannya di medsos. Semua terindah dan semua dikomentari, wah selamat ya, selamat Bapak Ibu sudah menjadi penatua diaken. Tapi berikut-berikut hilang. Apakah kita hanya mau mendapatkan like, apakah kita hanya mau mendapatkan pengikut, followers, tapi sebagai pesuruhnya Tuhan kita tidak mau menghargai itu. Kita tidak mau mengangkat karena kita anggap biasa dan kita anggap enteng itu melayani untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti tadi kepada Yesaya bacaan kita. Nakwa Yesaya, tomadosa nak, najis bibir. Aku tinggal di antara orang-orang yang najis bibir. Tapi apa? Tuhan mau pakai aku dan justru Tuhan bilang, mindara lamurai male, busua, nakuami, inde nak puang, pakai mo. Luar biasa ya. Merasa bahwa tidak layak dalam dirinya, tapi nakopong moto indang laku pakai kok. Tuhan pilih dia dan menjadikan dia sebagai seorang yang akan menyampaikan kebenaran di tengah-tengah bangsanya. Dan pelayanan Yesus memperlihatkan bahwa pelayanan yang menghamba saudara, pelayanan yang tulus, pelayanan yang penuh pengorbanan dalam Korintus tadi, yang puncaknya ketika Yesus mau memberikan dirinya mati untuk menebus dosa-dosa kita dan dengan kebangkitannya telah membawa kemenangan. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi pengikut Yesus tidak berakhir dengan kekalahan, tetapi berakhir dengan kemenangan, happy ending. Jadi jangan meragukan bahwa ketika kita mengikut Yesus, wah
Tidak ada ending-endingnya. Tapi belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini, kumua, betapapun bergumulnya, tetapi ketika kita setia, taat, sabar, maka endingnya itu justru membawa kebahagiaan dan sukacita bagi pengikut Kristus. Mari saudara para penatua dan diaken, tetaplah taat dalam tugas dan panggilan kita. Sesungguhnya kita tidak layak ya. Kemarin dikatakan, siapa saya? Mindarate. Saya adalah yang lemah, yang tak berdaya, tapi Tuhan mau panggil saya, mau angkat saya. Jadi Tuhan tidak melihat apa latar belakang saya untuk mau menjadi pelayan. Denoki itu kumua tak ena layak atau cuma kada-kada sabak tak ena sesuai dengan yang saya maksudkan. Mereka adalah orang-orang yang saya anggap rendah, saya anggap tidak berarti. Jadi saya tidak mau mendengar kata-katanya, itu salah besar. Yesus telah memilih murid-muridnya, siapapun apapun latar belakangnya. Dan Yesaya mengatakan dia najis bibir, tetapi ia mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Ya moto toma Tuhanku siuluk solanasang, para penatua diaken dan kita semua, siapkanlah diri kita hari ini untuk menjawab panggilan Tuhan. Ketika Tuhan katakan siapa yang saya mau utus, Bapak Ibu Saudara penatua diaken, kita orang percaya harus mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Hendaklah pengakuan kesiapan seperti ini yang akan menjiwai pelayanan Bapak Ibu penatua dan diaken di Jemaat Karambe ini, sehingga manusia-manusia yang telah percaya kepada Yesus akan terus terpelihara sampai Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Kita tunduk kepala, kita masuk dalam saat teduh. Di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, ya Tuhan, kami senantiasa percaya bahwa Engkau memilih dan memanggil kami, siapapun kami, apapun adanya kami. Kami berserah kepadamu sebagai pengikut-pengikutmu untuk mau melayanimu, mau taat dan setia kepadamu. Terimalah doa kami, pengharapan dan kerinduan kami ya Tuhan. Dan dengarkanlah kami yang berdoa seperti Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memasuki akta khusus. Akta khusus yang pertama, kita akan menerima saudara kita Bapak Octavianus menjadi anggota Gereja Toraja. Saudara kita ini berlatar belakang dari Gereja Toraja yang tidak seajaran dengan Gereja Toraja. Karena itu kita akan mendengarkan pengakuan saudara ini untuk bersedia menerima setiap ajaran-ajaran yang ditetapkan dalam ajaran Gereja Toraja. Seperti misalnya baptisan anak, ya, itu diajarkan dalam Gereja Toraja bahwa itu ada, sehingga harus diterima oleh saudara kita sesuai dengan pengajaran Gereja Toraja. Saya persilakan saudara Octavianus berdiri. Bolehkah datang di depan sini, terlalu jauh ya untuk supaya dikenal dan dilihat oleh anggota jemaat.
Di tengah-tengah sini, maju sedikit. Baik, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus, Saudara Octavianus telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya tentang pengakuan Gereja Toraja. Agar nyata bahwa saudara dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja, maka saya mempersilakan saudara untuk menjawab pertanyaan akan saya tanyakan kepada saudara. Percayakah engkau dengan sungguh bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tidak boleh dihalangi untuk menerima tanda meterai anugerah Tuhan itu? Apakah engkau mengaku? Siap, saya mengaku. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Iya, saya percaya. Yang ketiga, berjanjikah saudara untuk memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan iman Gereja Toraja dan tata gereja-gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila engkau dalam pengajaran dan perhidup yang menyimpang dari kehendak Allah. Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih saudara sudah datang dan menyampaikan di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan tentang pengakuan dan janji saudara. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan engkau. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih Dean Immanuel, anak dari Bapak Aldi Tayan dan Ibu Yosi M. Baan. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah, agar nyata bahwa saudara-saudara orang tua dari calon baptis atau anak kekasih Dian Immanuel, saudara menaati firman Allah lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan. Ayah dan ibu boleh menjawab secara bersama-sama setiap pertanyaan. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis. Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Baik, terima kasih. Untuk penumpangan tangan bagi pelayanan baptisan kudus akan disatukan dengan penumpangan tangan pada peneguhan penatua dan diaken sebentar. Kita lanjut untuk akta khusus yang ketiga, yaitu peneguhan
penatua, dan diaken. Nama-nama penatua dan diaken akan disebut satu persatu. Setelah disebut nama Bapak Ibu, disilahkan berdiri. Untuk penatua, Ibu Adolfina Pabuaran, Bapak Alexander L. Pasenggong, Bapak Ahmad Singkali, Bapak Arni Sende, Bapak Benyamin Salu, Ibu Berta Kapak, Bapak Budianto P. Tandirerung, Bapak Darmainus Gangga, Bapak Diki Saputra Lobo, Ibu Dorce Tandilino, Bapak Edward Kadang, Ibu Emiliku, Ibu Esther, Ibu Kori Lobo, Ibu Margareta Bulan, Ibu Mariana Sampe, Ibu Marta Datumiring, Bapak Matius Simba, Bapak Mikael Budi Tandirerung, Ibu Naomi Kapak Layu, Ibu Naomi Todingalo, Bapak Nopen Simba, Ibu Obertin Saranga, Ibu Peli Taulabi, Ibu Rante Bidangan, Ibu Rante Limbong Palinggi, Bapak Remen Taulabi, Ibu Ripka Pasorong, Ibu Rosalina Mada, Bapak Samuel Limbong Tandirerung, Ibu Serlis Pakan, Ibu Serli Limbu, Bapak Stepanus Tabarunduk Padang, Bapak Supulayuk, Bapak Suti Patan, Ibu Unianti, Bapak YS Dalipang, Ibu Yuli Pasarin, Bapak Yusak Yokoyama, Bapak Seth Tandiseno. Untuk diaken, Bapak Agustinus Herianto, Ibu Albertin Lebon, Bapak Andarias Tato, Bapak Andres Batarata Yuda, Bapak Antonius Rusfadir, Bapak Asriel Toban Tangdiala, Ibu Berta Tonapa, Ibu Bulean Sama, Ibu Ceris Baturante, Bapak Daud Menana, Bapak Victoria Ambalembang, Bapak Frederick Sende, Ibu Helena Pakan, Bapak Hendrik Leda, Bapak Hendrik Pakan, Bapak Herman Rantealo, Ibu Jayanti Sari Patalang, Ibu Jenny Lantang, Ibu Limbong Katu, Ibu Lince Rantealo, Ibu Martina Boroalo, Ibu Martina Sarmut, Bapak Musa Tandi, Bapak Nathaniel Kasamana, Ibu Paulina Lembang, Bapak Paulus Minggu, Ibu Perawati Sadan, Bapak Rukman, Ibu Ruth Tanan, Bapak Samri Loka, Ibu Sarni Pasang, Bapak Sartia K. Taulabi, Bapak Simon Lisu Padang, Bapak Ufrianto Pasedan, Ibu Yohana Pareang, Ibu Yohana Tandi, Bapak Yoke Popang,
Bapak Yori R. Lesawengen, Ibu Yuli Rombe Alolayuk, Ibu Yulianti Arang Alorante. Demikian nama-nama Bapak Ibu Penatua dan Diaken yang akan diteguhkan. Adapun tugas penatua adalah sebagai berikut. Pertama, memelihara keutuhan persekutuan dan ketertiban pelayanan dalam jemaat melalui pelayanan penggembalaan dan perkunjungan kepada anggota jemaat. Yang kedua, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu penatua-penatua berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, serta bertekun di dalam doa. Yang ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Adapun tugas diaken, pertama, menyelenggarakan dengan kasih sayang pelayanan diakonia untuk kesejahteraan anggota-anggota jemaat dan umat manusia. Diaken-diaken hendaklah setia dan rajin mengumpulkan persembahan-persembahan dari jemaat serta mengusahakan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, mengunjungi anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan seperti yang sakit, yang berduka cita, dan yang berkekurangan. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu diaken berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, serta bertekun di dalam doa. Yang ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara-saudara bersedia menunaikan tugas penatua dan diaken, maka saya mempersilahkan saudara untuk menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Sudah siap Bapak Ibu? Baik, pertanyaan pertama. Yakinkah engkau dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara untuk menjadi penatua, untuk menjadi diaken adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Baik, pertanyaan kedua. Mengakukah engkau dengan sungguh bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna untuk kehidupan yang kekal dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan iman Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Baik, yang ketiga, berjanjikah engkau dengan sungguh akan melakukan tugas sebagai penatua, sebagai diaken dengan setia, serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan peri hidup menyimpang dari yang benar? Apakah saudara berjanji? Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan di hadapan Tuhan dan jemaat. Karena itu,
Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Ada pembacaan dan penandatanganan naskah perjanjian. Disilahkan untuk pertama oleh penatua. Naskah perjanjian. Pada hari Minggu tanggal 9 bulan Februari tahun 2025 di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Karambe Klasis Kesu Malenong. Saya yang bertanda tangan di bawah ini berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua saya akan menaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Dilanjutkan oleh diaken. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 9 bulan Februari tahun 2025, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, di Jemaat Karambe Klasis Kesu Malenong, saya yang bertanda tangan di bawah ini berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken saya akan menaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Penandatanganan naskah perjanjian oleh perwakilan dari penatua dan perwakilan dari diaken. Bapak Sekretaris untuk menyaksikan bersama dengan Ketua.
Perwakilan dari diaken. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu Penatua disilakan duduk. Jemaat, mari kita, orang tua dari anak baptis tadi disilakan duduk. Kita berdiri dan kita berdoa buat Bapak Ibu Saudara kita, Penatua dan Diaken, dan juga buat anak kekasih Dean Immanuel yang boleh menerima baptisan. Kiranya halik dunia Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Kiranya halik dunia beranugerah
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, penatua yang dikasihi Yesus Kristus, hendaklah saudara-saudara bersama dengan gembala dan diaken rajin memelihara jemaat Tuhan. Hendaklah saudara-saudara sebagai penunggu rumah dan kota Allah menasihati dan mengingatkan saudara-saudara seiman agar jangan binasa. Jagalah baik-baik supaya pengajaran yang benar tetap diajarkan dalam jemaat, dan dengan demikian anggota jemaat bertumbuh dalam iman dan ibadah yang sejati. Saudara, Bapak Ibu diaken yang kekasih dalam Yesus Kristus, hendaklah saudara-saudara bersama dengan gembala dan penatua rajin memelihara jemaat Tuhan. Hendaklah saudara-saudara setia melayani dan menunaikan tugas pelayanan itu dengan rendah hati. Tolonglah orang-orang sakit, orang-orang miskin, dan orang yang berduka cita. Peliharalah janda-janda dan yatim piatu. Tunjukkanlah kemurahan kepada setiap orang, terutama kepada saudara seiman. Jadilah penganjur yang baik bagi segenap kaum. Saya persilahkan Bapak Ibu penatua diaken untuk menghadap ke jemaat. Balik kanan. Lihat-lihat dulu mukanya Bapak Ibu. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah saudara-saudara ini sebagai hamba Tuhan. Hormatilah mereka yang dalam nama Tuhan akan menghibur saudara-saudara dan akan senantiasa membangun iman saudara-saudara yang miskin dan yang berkekurangan, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih. Silakan balik kanan lagi. Disilahkan duduk kembali. Dipersilakan persembahan pujian dari paduan suara harmoni, kemudian dilanjutkan dengan paduan suara jemaat Karambe.
Saudara-saudara, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita di segala tempat dan abad. Semua orang yang percaya akan mengaku imannya di hadapan Tuhan. Kita mengaku dalam pengiman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan, dan kita senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan melalui Mazmur 138 ayat yang pertama sampai yang kedua. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
Iya, sementara saya bikin Pak Ben persembahan dan iya, dan natura na persembahkan keluarga, laku keluarga yang sudah memberikan persembahan natura di Kuah Kurusumanga. Iya, nangka, magasa-gasa teh. Tolong suara teka popoi mai. Nangka. Saya akan tawari saratu pisan. Ya misalian. Penduan, pentalu. Iya. Pepaya. Iya. Pepaya Bapak Ibu untuk lansia. Ini untuk lansia. Tatawai 101 kali, 102 kali, 3 kali. Iya, lada tokon Sulemanin Pak Toloi Utan. Mari Bapak Ibu untuk pembangunan. 101 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, dempain deh, masih untuk pembangunan. 51 kali, 100 dari luar, 2 kali, 3 kali. Iya, masih ada Bapak Ibu. 50 1 kali, 100 2 kali, 100 3 kali. Minta maaf, angkat tangannya. Iya. Satu lagi, Bapak Ibu masih untuk pembangunan terakhir. 50 1 kali, 100 2 kali, 100 3 kali. Kurusumanga lako Bapak Ibu tuh mangkan lelang natura. Persembahan pujian dari Gloria.
Paduan suara lansia.
Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita bersyukur atas pelayanan khusus yang telah kita alami bersama. Bersyukur untuk kehidupan jemaat dan rencana hidup kita dalam pelayanan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa betapa kami mengalami sukacita di hari ini. Engkau sudah menolong kami dalam melalui peribadahan secara khusus dalam akta-akta khusus yang dapat kami laksanakan dalam ibadah ini. Kami bersyukur untuk penerimaan dari saudara kami Octavianus yang hari ini boleh datang mengaku sebagai anggota Gereja Toraja. Kiranya Engkau menolong dan menguatkan dia supaya dari hari ke hari dia semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dan kiranya oleh pimpinan Roh Kudus ia dapat mengikut Engkau sebagai juru selamat satu-satunya dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi seorang anak kami, Dian Immanuel, yang boleh menerima baptisan kudus hari ini. Bersama kedua orang tua dalam sukacita hari ini atas perkenan Tuhan dalam memelihara anak yang Tuhan karuniakan. Secara khusus untuk menyerahkan sebagai anak yang akan menikmati mewarisi kerajaan-Mu. Mendapat bagian bilangan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Berkati dan tumbuhkan anak kami dalam kasih dan pimpinan kuasa Roh-Mu melalui orang tua dan seluruh keluarga. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas pertambahan usia dalam sepanjang minggu ini, dari tanggal 3 hingga tanggal 9 Februari, bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kehidupan mereka semua di dalam mensyukuri pertambahan usia. Mereka senantiasa hidup dan menghargai, menghormati setiap waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bersyukur bersama Bapak F. Rudi Yusman, bersama Bapak Teis, untuk berkat kasih Tuhan yang senantiasa dialami dalam kehidupan keluarga mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa, bergumul bersama dengan saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, dalam keadaan pemulihan kesehatan sekarang ini. Berdoa buat Nenek Yola di Rumah Sakit Elim, Mimin juga di Rumah Sakit Elim. Bahkan saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang sedang berjuang untuk menerima pemulihan kesehatan, yang dirawat di rumah dalam masa-masa tua yang sungguh tak mampu mereka untuk menjalani kehidupan dalam keadaan sehat prima seperti sedia kala. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, ada selalu kesempatan bagi mereka untuk menikmati sukacita dalam keadaan apapun mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami, keluarga-keluarga dalam pergumulan karena duka cita. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan iman mereka, sehingga seberat apapun rasa duka cita yang terjadi dalam keluarga, kasih Tuhan lebih besar menguatkan dan menopang mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai anggota jemaat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami. Dimanapun kami bekerja, beraktivitas setiap hari, Tuhan tahu dan Tuhan melihat apa yang dialami dalam kehidupan ini. Sehingga kami boleh menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh menyaksikan saudara-saudara kami, orang tua kami, rekan-rekan kami yang telah berjanji di hadapan Tuhan untuk menjadi penatua dan menjadi diaken. Terima kasih Tuhan bahwa melalui komitmen, melalui pengakuan janji mereka yang disaksikan oleh jemaat-Mu sendiri di jemaat Karambe ini, akan mereka pegang teguh bahwa sungguh-sungguh mereka Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk menjadi penjala manusia. Kiranya melalui peran ini, tanggung jawab ini, mereka sungguh-sungguh boleh membuahkan
hasil banyak jiwa-jiwa, banyak manusia yang boleh ditangkap untuk mau dekat dan mau menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, pimpin dan sertai kami semua, anggota jemaat Tuhan di Jemaat Karambe dalam setiap rencana-rencana kehidupan kami. Tuhan, tuntun kami dalam setiap rencana yang kami pikirkan dan kami mulai untuk melaksanakannya. Engkau ada mendahului kami sehingga kami boleh mencapai segala sesuatu, kami boleh berhasil, dan semua itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa untuk rencana-rencana kegiatan rapat-rapat sidang majelis Gereja Jemaat Karambe yang akan direncanakan dalam minggu-minggu ke depan ini. Dan secara khusus setelah ibadah ini ada pertemuan dari penatua diaken seluruh majelis gereja untuk membahas rencana-rencana selanjutnya. Tuhan selalu berkenan dan memberi petunjuk sehingga apapun yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pelayanan yang diangkat oleh anak-anak Tuhan hari ini. Baik pelayan-pelayan mimbar, pelayan kegiatan yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kami hari ini, paduan suara boleh dilantunkan, semua hanya karena perkenan Tuhan. Kami berdoa kiranya pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan hari ini berkenan kepada Tuhan saja. Berdoa untuk pembangunan gerejamu di tempat ini, Tuhan kiranya senantiasa ada bagi setiap panitia, majelis gereja dan semua anggota jemaat untuk bersatu hati dalam merampungkan bangunan gerejamu di tempat ini. Berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati sehingga pelayanan pemerintah dimanapun dari pusat hingga ke daerah boleh menjadi pengayom yang baik, bijaksana, membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur ada persembahan yang kami boleh kumpulkan hari ini ya Tuhan, baik melalui pundi maupun dari natura yang disiapkan oleh anggota jemaat. Tuhan berkenan memberkati kami semua dalam jemaat ini sebagai pengelola yang baik dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga pengelolaan boleh dikelola dengan baik dan jujur, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami kepadamu. Ampunkan segala dosa-dosa kami. Tuhan, terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, mohon kesabaran kita sebentar untuk mendengarkan penekanan dan tambahan warta jemaat. Pertama, diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Aje Mangiri MTH yang telah memimpin kita dalam ibadah pada saat ini. Tuhan senantiasa memberkati, dan juga bagi Bapak Ibu yang telah mengangkat pelayanan pada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan bagi segenap Bapak Ibu Saudara yang telah diteguhkan menjadi Majelis Gereja Jemaat Karambe pada saat ini, diucapkan selamat menjalankan pelayanan selanjutnya. Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan Bapak Ibu melanjutkan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Selamat juga bagi Bapak Octavianus yang sudah menjadi anggota Gereja Toraja pada saat ini, dan juga bagi anak kekasih Dean Immanuel yang telah menerima sakramen baptisan kudus. Tuhan memberkati. Tambahan dan penekanan warta jemaat Minggu 9 Februari 2025. Yang pertama, perkawinan Bapak Octavianus dengan Ibu Ana Sampe dilaksanakan pada hari Minggu 16 Februari 2025 dalam ibadah jam 9. Yang kedua, pengutusan pengurus SMGT Jemaat Karambe periode 2025-2027 dan PKBGT Jemaat Karambe periode 2025-2027 dilaksanakan pada hari Minggu 16 Februari 2025 pukul 9. Nama-nama pengurus dapat dilihat dalam warta jemaat. Yang ketiga, surat masuk dari SD Kristen Malango Tagari 1
tentang penerimaan siswa baru. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat di depan gereja. Demikian penekanan dan tambahan warta. Atas perhatian kita bersama diucapkan terima kasih. Menyambut berkat dari Tuhan, mari kita membuat pelita kita terus bersinar dan menyala. Kita nyanyikan, buatlah pelitaku terus bernyala. Buatlah pelitamu terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap pengikutmu dan penjala manusia. Buatlah ku tetap pengikutmu hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Saudara-saudara jemaat Tuhan, para penatua dan diaken, pergilah dan tetap melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kita semua, dan baiklah kita terus mengandalkan Tuhan dan bersedia senantiasa diberkati oleh berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur untuk persekutuan kita pada saat ini. Mari kita melayani Tuhan dengan memberikan segenap talenta kita. Kita bernyanyi bersyukur melalui pujian. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, inilah yang Tuhanismu, maju terus dan tinggalkan janji-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau
Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua anggota jemaat, ada bocoran dari belakang bahwa setelah ini kita akan menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu mohon tidak untuk cepat kembali, kita menunggu berkat Tuhan yang disiapkan oleh Bapak Ibu Penatua dan Diaken dan orang tua baptis hari ini untuk kita semua boleh nikmati bersama. Terima kasih, jadi kami tidak akan ada di depan untuk menerima salaman, tapi kita sama-sama bersalaman di dalam ruangan saja. Terima kasih, selamat hari Minggu. Ya, jadi rupanya berkat ada di luar, kita menerima sambil kembali ke rumah. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu Majelis Penatua Diaken, selesai kita makan bersama, kita lanjutkan dengan pemilihan pimpinan majelis.
Sebelum lepas tola, kita foto bersama. Kita atur foto-fotonya dulu, foto penatua, diaken, semuanya, baru kelompok-kelompok. Ya, tolong mau diatur ya. Mari Bapak Ibu, penatua dan diaken, kita foto bersama. Pertama diidik, Lauran. Mari Bapak Ibu, penatua diaken, silakan ambil posisi. Setelah itu baru dipisahkan diaken dan penatua. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Yang di luar silakan diatur Bapak Ibu, mengatur diri sendiri bersama-sama, penatua dan diaken dulu. Enggak, bersama dulu, bersama. Yang di depan, Bapak Ibu yang lagi foto-foto depan, silakan ke sini. Kita foto bersama diaken dan penatua, baru dipisah. Bapak Ibu yang di depan, Pak Simon, ayo ke sini. Pak Simon, Ibu Simon, ayo ke sini. Ibu pendeta silakan. Kasih 4 baris.